Halo sahabat trader, ketemu kembali dengan saya Ari. Ini saya akan mapping kembali untuk peluang yang bisa saya ambil di market Eropa. Saya mulai dari GU, GBP USD. Jadi tadi sempat terjadi cross yang kedua kalinya untuk GU. Jadi ini ada peluang sell kalau kita mau ikuti di harga sekarang. Oke, saya ambil sell. Dari filter untuk RSI juga menuju ke 20, stokastik ada di 20, kemudian MACD menuju ke 0. Semoga ini berlanjut untuk masuk ke area sell. Untuk ADX memang masih di area konsolidasi, masih di area ranging. Untuk ATR ada di 12 poin. Jadi memang di sini kita nggak bisa berharap banyak karena memang dari pola moving average pun dia dalam kondisi landai. Jadi kita nggak bisa berharap banyak untuk profit. Sesuai dengan volatilitas yang ada di ADX berarti 12 poin, berarti stop loss kita ukur 2 kali volatilitas harga. Jadi 24 poin atau 240 pip kita tarik ke atas. Ya, kurang lebih di sini stop lossnya sedikit di atas garis 50% Fibonacci. Kemudian untuk take profit juga coba saya ukur dulu untuk 240 pipnya di mana. 240 pip berarti ada di sedikit di atas garis 100% Fibo. Oke, saya naikkan lagi sesuai di angka psikologis yang paling sering muncul, yaitu di sini. Nah, jadi ini ada angka psikologis sempat ditahan beberapa candle di area ini. Saya taruh di sini, jadi yang paling mungkin kesentuh. Karena dari trend moving average ya kondisinya landai, tidak menunjukkan tren yang kuat. Nanti kalau memang TP ini kesentuh dan berlanjut support kemarin di break, nah kita ada peluang untuk sell yang kedua dengan syarat nanti filter semua mendukung untuk posisi sell, termasuk ADX sudah menunjukkan tren yang kuat dan MACD sudah ada di area sell dengan momentum yang semakin meningkat. Demikian untuk peluang yang ada di GU. Kemudian saya lanjut ke USD Kanada. Coba saya lihat di USD Kanada. Nah, untuk USD Kanada terjadi breakout yang kedua untuk resisten kemarin atau harga tertinggi kemarin, dan di sini memunculkan peluang untuk beli. Sudah ambil beli di harga di atas 100% Fibonacci. Kemudian kalau kita lihat dari filter RSI juga menuju ke 80, stokastik sudah ada di area 80. MACD sudah masuk di area buy dengan momentum yang terus meningkat. ADX ada di nilai 31 di tren yang kuat. Kemudian untuk ATR ada di 11 poin. 11 poin berarti kalau kita menghitung untuk stop lossnya kurang lebih ada di 220 ya. 220 kalau kita lihat dari sini. Ya, tepat di atas garis EMA 21 di sini kita bisa pasang 220 kurang lebih. Nah, TP pun kita tidak bisa mengharap banyak karena volatilitas harga rendah dan pola tren dari moving average pun juga tidak menunjukkan tren yang kuat, melandai. Jadi TP saya pasang di angka psikologis yang paling sering muncul dan mungkin dicapai adalah di sini, kurang lebihnya di sini. Jadi kalau kita lihat ukuran volatilitas harganya, volatilitas harga kurang lebih di harusnya di 220. Nah, 220 ada di sini. Ya, saya taruh di sedikit di bawah 2 kali volatilitas harga ATR. Demikian untuk USD Kanada. Kita lanjut ke New Zealand USD. Coba New Zealand USD.
New Zealand USD juga membuat peluang sell, jadi terjadi crossing EMA 8 dan 21 sebagai akhir dari trend up sebelumnya. Kemudian EMA 8 dan 55 sudah menyentuh di sini, dan harga breakout di level 100-nya lagi. Dari RSI juga menuju ke 20, stokastik sudah ada di 20, MACD menuju ke 0, momentum juga sudah mulai muncul di bawah 0. ADX ada di nilai 48, tren yang sangat kuat. Kemudian dari ATR 9 poin, jadi masih kecil untuk ATR-nya, karena kalau kita lihat dari pola body candle-nya pun sangat kecil-kecil, jadi kita tidak bisa mengharap profit lebih banyak, paling tidak di 200 pip kalau kita mau berharap sesuai dengan volatilitas harganya ya. Kita kalikan 2, kalau kita hitung dari harga beli kita 200 pip kurang lebih ada di pas garis 61,8% Fibonacci. Cuma ini saya tarik sedikit, jadi saya lebih berharap yang lebih mungkin, jadi saya kurangi dari target 2 kali volatilitas harga, saya ambil di sini TP-nya. Nanti kalau memang ini tersentuh dan harga mampu masuk di area konsolidasi, breakout area konsolidasi, nah kita bisa ikut sell lagi dengan target di harga terendah kemarin. Ini untuk planning kedua. Planning pertama ini kesentuh dulu, nanti kalau ini sanggup melewati area konsolidasi break 32,8%, maka kita akan sell lagi di bawah sini. Nah, untuk plan keduanya. Demikian untuk New Zealand USD. Sekarang kita lihat untuk XAU USD. Nah, XAU USD dari kemarin range-nya sempit, jadi masih bermain di area high low kemarin. Tadi pagi juga sempat turun namun tertahan di area 23,6%, ditahan dan kembali naik, kembali ke resisten 61,8 dan juga ditahan, dan sekarang dia masuk di area konsolidasi yaitu antara 61 dan 38,2%, ditahan juga di sini. Untuk RSI juga berada di area tengah di 45, kemudian stokastik ada di area overjual, MACD juga ada di area jual namun dengan momentum yang semakin mengecil. ADX ada di 38, menunjukkan tren kuat namun tidak didukung oleh teknikal yang lain. Kemudian untuk ATR juga lumayan 380 poin, namun dia berada di area ranging, jadi secara teknikal kalau kita mau ambil posisi juga masih ragu-ragu karena dari teknikal 50-50, RSI netral, stokastik sell, MACD netral, ADX trennya kuat, ATR juga volatilitasnya tinggi, namun dari Fibonacci berada di area netral, dan dari moving average pun juga berada di area netral. Jadi moving average tidak menunjukkan pola crossing trend yang kuat. Jadi untuk saat ini di XAU USD kita belum bisa ambil posisi. Namun jika nanti harga sanggup menembus area 38,2% dan dilanjut breakout untuk low yang hari ini, maka kita tinggal nunggu. Jika harga low kemarin dilewati, maka ada peluang sell dengan catatan RSI sudah mendekati 20, stokastik tetap di 20, dan MACD didukung dengan momentum yang terus meningkat. ADX tetap di area tren kuat, maka kita bisa ambil, ikuti dengan sell. Untuk target TP kita bisa banyak pilihan. Di sini juga ada angka psikologis untuk TP pertama yang paling mungkin setelah nanti dia breakout supportnya.
Ini bisa dipakai sebagai target TP. Untuk stop loss kita bisa hitung dari volatilitas harga saat kita entry, tinggal kita kalikan 2 untuk mengantisipasi volatilitasnya sebagai target stop loss. Demikian sahabat trader, mapping saya untuk sore hari ini. Semoga ini bisa membawa inspirasi pada teman-teman trader. Dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video saya berikutnya. Salam trading mudah.